Yuk. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Aprilia Dwi Rahmatika Devi, Sabina Aziza Basyasya, Dimas Aryo Wibowo, Nur Erika Putri Dewi, dan Desi Natasha Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas 7. Soal yang pertama akan dijelaskan oleh Aprilia Dwi Rahmatika Devi. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Erika. Saya Aprilia Dwi Rahmatika Devi ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis variabel yang ada di persamaan yang ada di soal. Nah, ada 3 jenis variabel. Yang pertama yaitu variabel bebas, kemudian ada variabel terikat, dan yang ketiga yaitu ada variabel kontrol. Nah, variabel bebas itu adalah variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain ingin diketahui. Nah, variabel ini juga dapat dimanipulasi. Nah, tapi manipulasi di sini itu bukan memasukkan, melainkan dirubah atau diganti agar kita tahu apa sih pengaruh dari variabel bebas ini terhadap variabel terikatnya. Nah, sedangkan variabel terikat itu adalah variabel yang sudah mendapatkan perlakuan dari variabel bebas atau variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, jadi variabel terikat ini sangat dipengaruhi oleh variabel bebas. Kemudian yang terakhir yaitu ada variabel kontrol atau variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Jadi variabel kontrol ini fungsinya itu untuk menjaga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat agar tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Nah, untuk apa saja yang termasuk variabel terikat, variabel bebas, dan variabel kontrol pada persamaan yang ada di soal akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Sabrina. Silakan Mbak Sabrina. Ya, saya Sabrina akan menjelaskan soal nomor 2. Pertanyaannya yaitu, apa variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol? Yang pertama ini variabel terikat ya. Variabel ini yang mau dicari, yaitu DNC per DC. Selanjutnya ada variabel bebas. Variabel bebas itu sisanya dari variabel terikat, jadi M, T, dan C. Lalu selanjutnya ada variabel kontrol. Variabel kontrol ini adalah variabel yang akan dijadikan konstanta, yaitu M dan T. Lalu soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Erika. Baik. Yang nomor 3 yaitu soalnya asumsikan variabel kontrol sebagai konstanta. Variabel kontrol sudah dijelaskan pada nomor 2 yaitu M dan T. Karena variabel kontrolnya M dan T, dan pada soal M dan T-nya berbentuk pembagian, maka konstantanya yaitu menjadi M per T sama dengan A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi Natasha Putri. Silakan. Selanjutnya yaitu menggabungkan variabel-variabel kontrol tersebut menjadi sebuah konstanta baru untuk menyederhanakan. Sebelumnya variabel kontrolnya yaitu M dan T, dengan M dan T diasumsikan menjadi A. Dan posisi M dan T ini diganti dengan A menjadi 1 per N dikali DNC per DC sama dengan 4pi dikali A per 2 pk pangkat 3 per 2 dikali E pangkat min A2 dikali min A per 2k C kuadrat dikali C kuadrat.
dengan menyederhanakan persamaan sebelumnya dengan menghilangkan seper n-nya menjadi dnc per dc sama dengan n dikali 4pi dikali a per 2pk pangkat 3/2 dikali e pangkat min a per 2k c kuadrat dikali c kuadrat. Dan disederhanakan lagi menjadi lebih sederhana dengan menghilangkan seper dc menjadi dnc sama dengan n dikali 4pi dikali a per 2pk pangkat 3/2 dikali e pangkat min a per 2k c kuadrat dikali c kuadrat dikali dc. Untuk penyelesaian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Erika. Mohon maaf tadi sinyal saya hilang. Yang nomor 5 yaitu menjadikan sebuah integral improper dengan batas 0 sampai tak hingga. Jadi integral 0 dengan integral improper dengan batas 0 sampai tak hingga yaitu n kali 4pi dikali a per 2pk pangkat 3/2 e pangkat min a per 2k c kuadrat dikali c kuadrat dc. Lalu agar integral mudah untuk diselesaikan, maka yang tidak mempunyai nilai c dikeluarkan dalam integral tersebut, sehingga menjadi n kali 4pi kali a per 2pk pangkat 3/2 integral 0 sampai tak hingga e pangkat min a per 2k c kuadrat dc. Dan pada yang di depan integral yaitu bisa disebut dengan komponen A, dan di belakang integral disebut dengan komponen B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Aryo Wibowo. Lanjutkan dari Mbak Erika tadi ya. Yang nomor 6. Untuk soalnya selesaikan integral berikut. Langkah pertama cari untuk koefisien A-nya dulu. A sama dengan 2 A sama dengan n 4pi kali a pangkat akar a per 2pi kali k dikali akar 2 kali pi kali k sama dengan 2n a akar a per k akar 2 kali pi kali k. Karena karena 4pi ini bisa dicoret dengan 2pi, maka bisa dicoret dengan hasil akhir dengan n kali a akar a per k akar 2 pi kali k sama dengan 2na akar a per k akar 2 pi kali k. Selanjutnya untuk koefisien B, integral batas 0 sampai tak hingga yaitu e min pi per 2k kali c kuadrat. Dimasukkan ke dalam rumus yang tadi, berarti akar pi per 2 dikali 2 faktorial per 2 pangkat 2 dikali 2 per 2 faktorial dikali dengan 2k per a dipangkati dengan 2 min 1 plus 1 per 2. Dengan hasil akhirnya untuk koefisien B itu akar pi per 4 dikali 2k akar 2 kali k per a akar a. Karena ini integral improper, jadi digabungin digabungin jadi satu, yaitu a kali b sama dengan dimasukin hasil akhir yang tadi, koefisien a dan koefisien b ini dengan bisa disediain jadi nilai a kali b yaitu f.
Saya kembalikan lagi ke Mbak Erika. Itulah penjelasan dari masing-masing tugas kita. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Zoom meeting ini bisa dicukupkan. Demikian penjelasan dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.